Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekaula muljaki para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus pertretan beten kaula kak dintoh guru kita bersama Sahibul Hajah, pengasuh pondok pesantren An-Nuqa, Kiai Haji Nur Hadi Idris. Sekaula muljaki guru kita bersama seampun apa reng buta bu kak dintoh Kiai Haji Tamim Ramli selaku mursyid Tariqah Qadiriyah Nahsabandiyah. Sekaula muljaki para habaib seampun Rabu kak dito bada Habib Zaid, bada Habib Ja'far Al-Haddar, sarang setaja pada rukuru kak dintoh teretan abdina kak dintoh Ustaz Mistawi, setaja para alim ulama, para guru, para ustaz, para habaib. Saya kaula tak bisa nyebut aki asma'ipun satu persatu tanpa ngorang yang rasa takdim kalaban hormat beten kaula kak dintoh mantar muka setaja para guru, para ustaz, para habaib kak dintoh senantiasa paring nikmat sehat tawil umur fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Hadirin para Rabu saya muljaki Allah Subhanahu wa taala, ngereng poci syukur ke Allah taala seampun aparing nikmat kebeten kula sareng ajunan seteja sehingga pada siang yang cerah ini saya celep tak pate suap karena sudah diguyur hujan. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa akin pangkin silaturahim dalam setong papangkian saya engki kak dinto peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus harlah hari ulang tahun pondok pesantren An-Nuqa keempat dan mubayaah baiat masal Tariqah Qadiriyah Nahsabandiyah. Matur moga barokana acara sesae, mudah-mudahan berkat barokahnya acara yang bagus, yang baik, keberkahan dan kebaikan senantiasa meliputi kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin para Rabu saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala. Langsung baik malah tak abid juga impian ampun abid lengki mungkin beda sudah teng mulai ba'da duhur engki ampun sejam 2 jam kula paham engki. Jadi peringatan Isra wal Mi'raj kak dintoh merupakan salah satu syiar dalam Islam. Sehingga Allah Ta'ala tabu dalam Quran, wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Pasapa orang sengormat, seamul jaaki yang mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala. Kita termasuk Isra wal Mi'raj, madrasah ngadaaki
pondok ngadaaki, masjid ngadaaki, musalla compok-compok ngadaaki Isra Mi'raj. Fa innaha min taqwal qulub, sangkuna orang kenika termasuk tanda-tandana Allah Taala apareng takwa na ate. Karena takwa berenang ate kan itu. Allah Taala abri kekuatan kaabdina tetengkula sarang ajunan saja menabi mengagungkan syiar Allah. Pareng napa panjenengan? Pareng kekuatan hati, kekuatan iman, sehingga takwa itu mengakar di dalam hati kita. Sehingga apa? Panjenengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kak dinto takwa. Jadi siapa saja yang senantiasa mengagungkan syiar Allah, maka Allah Ta'ala memberikan kekuatan takwa kepada kita. Allah Ta'ala memberikan semangat keangku ibadah, dan kita dijauhkan dari perbuatan maksiat. Mentur moga terutama keluarga besar Pondok Pesantren An-Nuqa Kak Dinto, kaula sareng ajunan sehadir diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberi kekuatan keangku senantiasa melaksanakan perbuatan taat, diberi kesabaran, ketabahan dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Terjukan di dalam Isra wal Mi'raj ini kebedenak kanak kini sobung. Maksudnya madrasah santre sobung rata-rata wali murid beda simpatisan juga dan tamu undangan yang ada. Isra wal Mi'raj Kak Dinto termasuk syiar, termasuk kejadian peristiwa yang paling membuat hati Nabi, Gusti Kanjeng Nabi senang, bahagia. Karena ketika sahabat ditanya perbuatan atau kejadian apa yang paling membahagiakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, beliau adabu, tidak ada yang dapat membahagiakan dan membuat senang hati saya melainkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobung, tidak ada yang dapat menyenangkan hati kaula Kak Dinto debun Gusti selain apangki sareng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat membahagiakan hati ini kecuali berjumpa kepada Allah Ta'ala di peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang perlu abdina garis bawahi Kak Dinto, apa yang melatar belakangi Gusti Kanjeng Nabi oleh kedudukan, oleh pangkat bisa aki-pangki Allah Ta'ala. Sobung kenikmatan Kak Dinto. Kenikmatan paling agung ketika seorang hamba bertemu dengan Tuhannya. Kak Dima Kak Disa. Suar. Ketika bisa saja masuk swarga, bekal apangki sareng Allah Ta'ala, apangki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika pun puncak. Makanya tiapun debun ulama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, fi jannatin masaqani fi wasfiha illa liqaunil hibbi hayyama. Songkuna sorga, sifat-sifat swarga empian paringi nikmat teureun, di bawahnya mengalir aliran sungai dari susu madu. Minta wa-buan datang wa-buan, minta teureun datang teureun. Napa saus? Nikmat tak nikmat beda surga. Tapi dahun beliau tidak ada kenikmatan surga yang membuat aku tertarik kecuali fihi hayyama, apangki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, apangki sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibaratkan orang pengantin melangsungkan pernikahan, beda laki beda bini. Ketika satu di antara dua tersebut tidak masuk kamar pengantin, apakah artinya pasangan tersebut? Umpaman selaki masuk ke kamar pengantin, pas sebini ini ketak masuk, seandainya contoh, karena Gusti Kanjeng Nabi ini kan arusal khafiqaini, pengantin di dunia dan pengantin di akhirat, pengantin di surga. Beda pengantin nikah kun setong gak dito, laki melolo di dalam kamar apa? Tidak. Nikmat tekai kamar room berdetupan, tekai kamar berdedaaran, berdewak-buaan jun merojun gak dito. Nikmat dengan segala macam dekorasi kamar pengantin, tapi pengantin sobung kun setong gak dito se laki perak, se bini tak ada. Nyaman beli dalam. Tak nyaman. Begitu juga yang perempuan. Ketika ada di kamar pengantin satu cuma, se laki kita masuk kengku, wan senikah. Apa kelakor ya? Nyaman, tak nyaman. Padahal ruangan ber-AC, berdewak-buaan, berdaaran. Ini hanya ilustrasi. Begitu pun kita ada di surga Allah Ta'ala. Mun gula tanya aki kepancen dengan empian masuk surga ni kamar kenapa? Polan apa? Ayo. Mun tingkatan orang awam, ki mungkin eswarga ni kan nikmat, banyak deoron, banyak ini, muncepan bapak nyaman, bodoh bidadari ini kan ini kan. Yang dalam riwayat setiap orang ni kan berdepak polo bidadari. Belum lagi istrinya, yang kecantikan istrinya pakai kan itu alebian kecantikan daripada bidadari sebagai swarga. Nyaman, tak cukup bini, bodoh bidadari kan itu. Mungkin kenikmatan itu, tapi songkuna a'la nikmah paling tinggi nikmat menimpian masuk surga bisa aki pangki Gusti Kanjeng Nabi, bisa aki pangki seorang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling nikmat surga, a'la nikmah paling tinggi nikmat. Mun karo karena kenikmatan selain kini. Nah, kenapa Nabi Muhammad mendapatkan kedudukan nikmat luar biasa? Karena mereka merupakan hiburan, hiburan sareng Allah Ta'ala. Karena di tahun itu Gusti Kanjeng Nabi mengalami berbagai macam kesedihan, duka, musibah, sehingga di tahun itu disebut cepon ulama amul huzun, tahun kesedihan. Di mana di tahun itu Gusti Kanjeng Nabi wafat pamanda tercinta, si Apolong lebih dari 40 tahun. Beda orang sebunga kesetaan paman sepada pak Apolong 40 tahun. Empian kesetaan ibu nangis sedih, kesetaan epak nangis, kesetaan anak sedih. Begitu juga Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi ini lahir ampun tak di abah. Lahir diasuh oleh Siti Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Setelah 4 tahun Epa Bali dirawatlah Siti Aminah. Siti Aminah seteh ketika beliau usia 6 tahun. Ketika 6 tahun beliau seteh, siapa yang mengasuhnya? Yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Beliau mengasuh 2 tahun, seteh 8 tahun usia Gusti Kanjeng Nabi, kemudian diasuh oleh pamanda tercinta yaitu Abu Thalib. Mulai belia umur belum tahun diasuh, putra Abu Thalib ada Gusti Kanjeng Nabi ini ada juga ya jeri alako. Sampai saya membini ke Sayyidatuna Khadijah ini yang saya ngereng, saya minta kapi setelah diatur oleh Abu Thalib. Bahkan beliau kak dito merupakan pimpinan Quraisy,
Orang kafir-kafir Quraisy takok ke Abu Thalib yang melindungi dakwah Gusti Kanjeng Nabi ini ke Abu Thalib. Nah, tahun 10 setelah kenabian, Gusti Kanjeng Nabi menerima wahyu tahun 40, usia 40. 10 tahun berikutnya beliau wafat, berarti 50 tahun. Bayangake impian, 50 orang yang belum tahun, 42 tahun Abu Thalib merawat dan mengasuh serta melindungi Nabi Muhammad. Bayangake orang yang selama 42 tahun odi arang sarang impian, seteh bagaimana sedihnya hati ini. Tidak di sana, tidak sampai di sana. Oleh lemareh cepon bunuh ulama, istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijah wafat jukan Sayyidah jukan 5 hari setelah kewafatan Abu Thalib. Istri tercinta Sayyidatuna Khadijah wafat. Orang terkaya, Bu, sebelum dinikahi oleh Gusti Kanjeng Nabi, Siti Khadijah neka memiliki kekayaan 2/3 orang Mekah. 2/3 orang Mekah, kekayaan orang Mekah badenang Sayyidatuna Khadijah kan dari sokinah sampai tompes untuk dakwah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jiwaku, ragaku, hartaku untuk Muhammad Rasulullah. Saya ngereng Gusti Kanjeng Nabi, saya ngancai Gusti Kanjeng Nabi dari serangan-serangan kedoliman orang kafir Quraisy Kak Dinto. Bagaimana proses ketika menerima wahyu pertama, ki buru kenalan ke malaikat Jibril. Saya pertama kali saya ngelindungi beliau pasera Sayyidatuna Khadijah. Orang lambe Kak Dito sekut atapah. Orang mangken, orang mangken atapah nyare PC. Orang mangken atapah nyare togel. Orang mangken atapah nyare apa ki sesuatu yang keduniaan. Tapi Gusti Kanjeng Nabi yatakannas fi ghari khira. Mereka orang-orang lambe termasuk Gusti Kanjeng Nabi ini kan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, orang-orang zaman dulu sering merenung, yatakhannas, beribadah, masuk ke dalam kuah untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, ketika beliau berada gua Hira, datang malaikat Jibril nyambi wahyu. Berdekun Pak Perak datang kelu Gusti Kanjeng Nabi kelu bi malaikat Jibril tak bisa anyaba Gusti Kanjeng Nabi. Napa dapun malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, iqra, iqra, iqra." Ma ana biqari. Apa saya baca? Kau tadi tak bisa baca. Dia pun debuna Gusti Kanjeng Nabi, "Iqra ya Muhammad." Ngetek. Tak bisa nyabuh. Buruh Gusti Kanjeng Nabi turun. Depak kecompoan apangki sareng Sayyidatuna Khadijah. Kemudian kata beliau, "Zammiluni sambi zammiluni zammiluni dastiruni dasturuni." Sapo esengko, sapo esengko, sapo esengko. Debuna Gusti Kanjeng Nabi takok buru pertama kali apangki sareng malaikat Jibril kata itu. Pada nembian iki ndak sami iki. Impian mun itu empa absa abrem. Kendak sami ni kan malaikat Jibril. Impian mun itu empa absa ab selake sebini bisanya ba? Bisanya ba? Tak bisa. Enggak bisa. Dan kadang impian aduh. Bah ngocak Allah la tak bisa ten. Bismillah tak bisa. Tapakkah tak bisanya ba? Neka ketika pada jukan ketika menerima wahyu pertama. Siapa yang melindungi Kak Dito? Sayyidatuna Khadijah. Tenang. Sapo ngereng alengki tedung. Dalam riwayat kepala seran Gusti Kanjeng Nabi Kak Dito badan di pahanya Sayyidatuna Khadijah. Sapo napa engkau eta bengoreng? Orang tengki rajo bude kelembeng tak tahu cak malaikat Jibril.
Bermah ibadah orang yang beda-beda nikah takut Gusti Kanjeng Nabi dengan gemigil, dalam riwayat gemetar Gusti Kanjeng Nabi dengan gemigil kak dito. Kenapa? Malaikat Jibril rabu. Puru pertama kali panggil sareng malaikat Jibril. Mari nikah. Ki ibadah kak dito Muhammad. Ki ibadah, beda ki terus. Siti Khadijah nikah oneng. Cak Gusti Kanjeng Nabi nikah orang masya Allah, orang baik, tak mungkin yantare setan. Samur-omor akabin sarang Gusti Kanjeng Nabi, tak nemone sake kadine kak dito Sayyidatuna Khadijah. Gemikil luar biasa. Puru engak Sayyidatuna Khadijah. Mon ngabesaki dari tanda-tanda nah. Sayyidatuna Khadijah kak dito ndik ngakungi sepopoh nyamana Warokoh bin Naufal. Seorang ahli kitab pendeta. Tapi paham ngerteh mon nabi-nabi menerima wahyu pasti gejalanya seperti Nabi Muhammad kak itu. Datangi malaikat dengan gejala menggigil, gemetar, sengak tang lakeria. Datang pondepak utusan dari Allah Ta'ala untuk menjadikan nabi dan rasul. Faham penter Sayyidatuna Khadijah. Benih Khadijah mangken. Cerdas Sayyidatuna Khadijah, paham, ngerti. Oh berarti tek kada karena Sayyidatuna Khadijah nikah ngangkui kodung, napa lagi? Ngangkui jilbab pada saat itu. Meskipun belum turun ayat jilbab, istri-istri Nabi pun menggunakan apa? Jilbab. Paham? Oh tek kada biasa namun malaikat datang tak ndak ke orang kodungan, buka kodung Sayyidatuna Khadijah kan itu, buka. Katipun apa? Suamiku napa ki bedegak dito. Oh ampun elang, buru pun tako. Tako buka kodung Sayyidatuna Khadijah. Oh. Oleh sekecil yang kui boleh kodung, datang boleh Khadijah, datang boleh Khadijah, datang boleh Khadijah dalam riwayat kat dito. Buka boleh, buru malaikat. Pas paham Sayyidatuna Khadijah, Allah petenang ben Muhammad, petenang. Saya datang ruah bene setan, saya datang ruah malaikat, are tante-tante ben epele ben Allah Ta'ala, kaan kui ditinapi ben Rasul kak dinto, petenang ben, ya petenang. Ini kedabun Sayyidatuna Khadijah. Jadi paham, ngerti. Malaikat paling takut ke orang muka aurat. Jadi empian mon muka aurat ki mangkin ngekabur goan empian ajil bapam. Dapat combon nyonta laki. Dan kadang ke toko ke pasar selberan pande. Beda. Banyak nikah. Tak keleburi malaikat buruh menjauh malaikat sedetang setan. Makan orang mau muka aurat kak dito keleburi setan. Orang mau notop aurat kak dito keleburi malaikat karemelem ya. Boleh lah kena. Soro si angkui lebaran panda. Dan kadang curi lorong-lorong kui lebaran panda. Neka pokang, neka aurat. Diriwayatkan oleh Jabir al-Aslam. Jabir al-Aslam neka sahabat. Toju tersengkap pokang kak dinto. Gusti Kanjeng Nabi lebat. Ya Jabir ghatti fahidek. Ya Jabir totop je pokang. Fa'innahu aurat saung kuna pokang ni termasuk aurat totop. Detereng laki ala beren pande nikah muka aurat sedeteng setan beni malaikat. Sekejap panjenengan parene oneng boleh. Dimen jauh kita beralih ke Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ketika Raja Namrud ngonenge Nabi Allah Ibrahim mancor berhala kak dinto. Ngamuk Namrud, tangkap Nabi Ibrahim, yober kak dito. Yober, kebayaki kayu bakar kadi Roma raja. Keng pas raja ni kebingung Raja Namrud.
Aja kayu bakar raja beremeng unta laki ni Ibrahim bingung. Cepon peramal kak dinto sebelah Raja Namrud. Etok kotok ibn setan. Kempang kebayaki manjanik. Kebayaki ketepil. Tahu ketepil? Kebayaki ketepil, teret, tace, onta laki. Oh iyalah kebayaki ketepil. Sampai kebayaki ketepil, detik coba tes nyariaki betoh seberaan pada Nabi Allah Ibrahim kalaki onta laki oh depak nah setia Nabi Allah Ibrahim ayo Ibrahim sabe etale Nabi Allah Ibrahim yung talaki nah kenyaman tale tak ngentat kak dito pun ngentat tapi tak bisa apa yung talaki kak dito dari kui karet kak tak bisa raja bingung Raja Namrud ada tak bisa Yoba ke betok bisa, tapi mau nyoba ke Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim tak bisa, bingung raja kan itu, mak bisa, setan boleh atau gotok, Arab tak bisa, aja talen takut ibu malaikat, taleh takut ibu malaikat, tak bisa. Pasca Namrud, bagaimana malaikat mak bisa, bisa ngalek itu kedipon apa? Oh kempang, bendi selir. Bede apa pegawai anu kerajaan soro bengkang. Detiwi kerajaan ring bini kerajaan soro bengkang. Senikah. Mare soro bengkang kak dinto burunya malaikat. Akhirah ngapernya Nabi Allah Ibrahim de apoi kasa. Karena tak mampu boleh malaikat pun buruh. Karena apa? Bener nggak bengkang. Timun bener nggak bengkang, malaikat buruh. Datang setan. Makan orang yang pun apolong bi lakene kasa, apolong bi bidina, coba pas langsung bukal. Kerobong setan nyampungnya setan. Baca tuwana, baca muka. Ampo selake. Nolongi muka sebini nolongi muka selaki ini ke bene anonten ini ke ilmu baca bismillahilladzi la ilaha illa huwa buka ni sekonne tace ni sekonne kan sini kah bene ilmu nang adito macam tua sopaja setan elang pas apa orang sejilemuk tebon-tebon Gusti Kanjeng Nabi pas apa orang semukal kelampinah pakaiannya mengucapkan bismillah la ilaha illahu maka Allah Ta'ala menutup pandangan makhluk yang ada di sekitarnya tak cek tak ngabus ambian biar menuka kelampi muka aurat anu ne buka sempake buka tapi kadang ring lambuk kan todus tak kayak dalam kamar todus asarongan asalen yu mun mangken enten ter kan nikah tak tahu bede cek bede tekos bede angkai bede apa boleh apa kecoa bahasa Madura kita ngerengeh ya apa sih ngerengeh impian aduh pote kan nikah. Tapi memang macam tua bismillahilladzi la ilaha illahu Allah menutup semua mata makhluk termasuk jin dan setan. Itu tutup bi Allah Ta'ala. Ketika yang talaki Nabi Allah Ibrahim Allah tabuka apoi qul ya naru kuni bardan wa salaman ala wahai apoi ini pertanda aduh pun setengah jam tak kedesa kul ya narukuni bardan wa salaman ilaihim pas apa ini kecelep kembali lagi ke Sayyidatuna Khadijah orang yang sabarin Gusti Kanjeng Nabi wafat sedih Gusti Kanjeng Nabi tidak sampai sana pamannya wafat istrinya wafat kemudian apa Nabi mengasingkan diri ke Taif di tahun itu depak ke Taif bukan kenikmatan, bukan melang sompong. Ini kan pada dempian entar ke gunung.
Mun piandik musibah healing supaya beban pikiran ni elang, entar ke gunung, entar ke tisah yang pemandangannya bagus, elang ni ke beban kehidupan, sepak sompek ni ke elang. Nah, Gusti Kanjeng Nabi niat menghilangkan kesumpekan hati setelah ditinggal pamanda tercinta dan istri tercinta. Hijrah ke Taif, depak ke Taif, bukannya kesenangan, bukannya kebahagiaan, malah Nabi terusir di Taif. Kantore betoh. Sampat ke Celatong. Dicaci, diusir sampai jan malaikat. Ya Muhammad, ada pada gunung, pada tanah kak dito. Bermun saking penompak itu ke pagi ke orang-orang Taif saya beda kantor kata. Ya apa jangan mendengar. La Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tikal malaikat paringi hidayah kat itu. Karena retang umat yang tak paham, tak ngerti. Jangkore nabi, jangkore rasul tak paham, tak ngerti. Allah tina. Aku mengharapkan anak turunan daripada orang itu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan sekarang terbukti Tuhan Gusti Kanjeng Nabi, para penghafal Quran terbanyak dari Taif. Karena berkat doanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kehilangan paman sekaligus abah, kehilangan istri tercinta, dicaci, dihina, berbagai macam ujian luar biasa. Kemudian dihibur oleh Allah Ta'ala, diberangkatkan peristiwa Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik pangki sareng para anbiya wal mursalin sampai ketemu sareng Allah Ta'ala ke Sidratul Muntaha. Mun pas cerita aki lanceng laku ni kita mari cerita. Jadi intin paham. Siapa pertama, Nabi mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hidup ketika berjumpa dengan Rasulullah setelah mendapat ujian yang bertubi-tubi di atas dunia. Nikah hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj. Berarti tidak ada manusia yang tidak lepas daripada ujian, tidak ada manusia yang tidak lepas daripada cobaan. Jadi kau tu neremah cak asroh, kau tu sokoreh, karena musibah dan ujian tidak selamanya akan menimpa kita, akan berlalu, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Jadi pesabar peneremah jika saat ini kita berada dalam ujian dan cobaan dari Allah, karena suatu saat di kemudian hari akan ada kabar gembira yang membuat kita senang hidup di dunia dan hidup di akhirat. Jadi sekali lagi nerima jet di otang banyak, di otang banyak, di anak kurang ajar, di anak tak norot, di laki kurang, di bini cerai biasa. Ini pesabar Pak Ki, sabar, pesabar. Fasbiru hatta tulquni alal khod, la tastaqrib uqu al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Cepon debun pepatah Arab. Jangan merasa aneh apabila ketidaknyamanan selalu menimpa dirimu, karena sesungguhnya itulah karakter dunia. Kamu hidup di atas dunia memang tidak nyaman. Oleh karena itu fasbiru hatta tulquni fi alal khod. Tiapun demun mustingnya Kanjeng Nabi pasabar benya sampai manghi sengkok nang telaga khod mahsyar. Dan orang yang insya Allah bersabar terhadap ujiannya di atas dunia, suatu saat akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, sekali lagi kebahagiaan di akhirat, insya Allah. Amin. Matur muga sedaya saya hadir siang hari ini menjadikan orang-orang yang bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin. Allahumma amin. Ki sekak dinto sebisaten kula debuaki, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh fil umur sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan lil maut.
ومغفرة بعد الموت وعافية للحساب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مبارك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا غفار اللهم اجعلنا من السالمين غانمين مغفورين مرزوقين فيه خير وفي عافية وأن الله يتولى أمرنا في طاعة الله ويشفي مرضانا والمسلمين وأن الله يجعل الفتن والمهان ما ظهر منها وبطن ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم دعواهم مسها سبحانك اللهم وتحياتهم سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama tausiah dan mau'idhah hasanah dari yang pertama tadi Kiai Haji Ahmad Tamim Romli dan Habib Salim bin Muhsin Al-Haddad. Semoga mau'idhah yang sudah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik secara ucap ataupun perbuatan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.